Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, tapi dia lawan aja tuh. Kamu sejatinya tidak ada, lalu Allah adakan kamu hanya untuk sebentar saja. Karena itu jangan zalim dan jangan kejam. Ajal bisa saja tiba-tiba mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, kembali kita berjumpa di channel kesayangan kita ini. Kita akan mengangkat isu yang terhangat sekarang ini, yaitu berkaitan dengan membelotnya Egy Sujana ke kubu Jokowi, atau dengan kata lain kubu Ternak Mulyono. Ya, beberapa waktu lalu kita lihat ya, Egy Sujana ya, heboh itu di media ya, di media televisi, sampai dengan saat ini masih heboh berkaitan dengan bagaimana Egy Sujana itu mendatangi rumah mantan presiden Bapak Joko Widodo ya, yang berkaitan dengan kasus yang menimpa mereka, karena mereka ini dianggap menuduh ijazah palsu daripada Bapak Presiden, sehingga mereka pun menjadi tersangka. Nah, banyak pengamat mengatakan bahwa mereka datang, mereka berdua ya, dengan Damai Hari Lubis DHL, datang ke rumah mantan Presiden Jokowi itu meminta maaf dengan tujuan agar mendapatkan restoratif justice ya, restoratif justice ya. Jadi di situ nanti mereka akan di SP3-kan. Di SP3-kan itu maksudnya mereka, kasus mereka itu menjadi selesai dan mereka tidak jadi tersangka kembali. Nah, dan terbukti sekarang mereka tidak lagi menjadi tersangka dan langsung di SP3-kan setelah beberapa hari atau satu hari mungkin ya. Hari ini datang, besok langsung di SP3-kan. Itu kan menimbul kecurigaan besar daripada orang-orang yang melihat ini semua. Apalagi misalnya sebagai kami, sebagai pendukung daripada pengungkapan kasus ijazah palsu ini, tentu akan merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Egy Sujana ini, karena beliaulah yang menginisiasi awalnya tentang pengungkapan kasus ini lah, malah sekarang beliau yang membelot. Itu yang kita sangat sayangkan. Lalu bagaimana pernyataan Egy Sujana ketika beliau ini mengatakan bahwa ketika beliau ini diisukan datang kepada Jokowi meminta maaf, berpeluk-pelukan dan segala macamnya. Ini klarifikasi beliau ya. Sama-sama kita saksikan. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Oleh karena itu, tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ. RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi, gitu loh itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Lalu yang menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Tidak ada soal itu. Tidak penting, itu kata Jokowi. Tidak penting. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Dia lawan aja tuh. Mereka terkait dengan orang-orang yang kecewa, Pak. Hah? Terkait dengan orang-orang yang kecewa. Wah, ya. Ini pernyataan terakhir ini termasuk menyakitkan ya. Padahal perjuangan ini dijalankan secara bersama-sama. Kok sekarang malah mengatakan kan ada yang jagoan itu, Roy Suryo dan kawan-kawannya. Ya udah, hadapin aja itu. Kok seolah-olah melepas ya, seolah-olah berpindah haluan.
seolah-olah meninggalkan nakhoda yang sedang terombang-ambing seperti sekarang ini. Itu bentuk pengkhianatan yang luar biasa, sekalipun dia mengatakan dia tidak meminta maaf. Jadi adanya restoratif justice ini itu kan tidak serta-merta langsung diberikan ketika kedua belah pihak itu tidak menyepakati permaafan. Dengan datangnya itu sudah menyalahi etik sebetulnya. Dengan datangnya Egy Sujana ke tempatnya Joko Widodo itu sudah menyalahi etik. Bagaimana orang-orang yang ingin perang, misalnya kita sedang menyusun strategi melakukan peperangan dengan kelompok A, kelompok B, misalnya kita ini kelompok B. Nah, ada salah satu dari kita yang tidak ada utusannya dari pimpinannya, tiba-tiba langsung datang ke kelompok A, lalu di situ meminta maaf apa segala macamnya. Padahal tadi kelompok kita ini sedang menyiapkan strategi untuk melakukan penyerangan. Lah, malah mereka di sana membela. Itu namanya apa? Itu namanya pengkhianatan. Ya, pengkhianatan terhadap kawan yang sama-sama berjuang, kawannya tetap menjadi tersangka sementara dia enak-enakan mengatakan demikian. Ya, itu nggak bagus ya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh tidak bagus. Lalu ditanyalah kepada pengacaranya, ya, Ibu Nelly, siapa namanya? Ya, ditanyakan kepada pengacaranya, lalu kok bisa mendapatkan restoratif justice itu tanpa adanya permohonan maaf atau persetujuan lah maaf antara kedua belah pihak? Kok bisa itu bisa didapatkan? Apa jawaban daripada pengacaranya ini? Mari sama-sama kita saksikan ini videonya. Karena yang menjadi misteri adalah tidak ada kata maaf, tetapi kemudian ada perdamaian. Itu gimana ceritanya, Bu? Seperti saya sampaikan beberapa yang lalu, bahwa maaf itu kan tidak harus dengan kata-kata atau berjabat tangan. Jika sudah ada kesepakatan, itu kan berdamai. Ya, itulah yang dikatakan RJ dalam yang keempat, ya kan? 1, 2, 3, 4. Apabila RJ itu apabila unsur hukumnya tidak terpenuhi, bla bla atau segala macam, dan yang keempatnya apabila mereka sudah sepakat untuk berdamai. Sebentar Bu Eli, saya juga punya arti atau makna dari restoratif justice, pendekatan atau metode spesifik dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan korban dan hubungan sosial. Restoratif justice bagian dari sistem penyelesaian hukum tetapi dengan prinsip yang berbeda, yaitu dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama antara pelaku dan korban untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Bukan hanya pemindahan, tapi kalau ada dialog dan juga kesepakatan, tidak diawali dengan maaf-maafan, itu caranya kayak gimana, Bu? Itu terserah pribadi. Yang punya perkara ini adalah antara Egy Sujana dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini delik aduan. Pak Jokowi mencabut atau berkenan untuk berdamai, clear itu. Ada masalahnya apa? Ya kan? Satu, yang kedua, Bang Egy kenapa tidak minta maaf? Ketika Bang Egy menyampaikan, maaf Pak, saya datang ke sini ada 2 hal. Pertama, tidak minta maaf. Kedua, tidak ada media. Tapi kok bisa gitu berdamai kalau tidak mau minta maaf? Jelaskan. Kemudian, kenapa saya tidak minta maaf? Salah saya apa? Saya sudah menggugat ijazah SMA. Dan sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Karena di persidangan itu ijazah itu tidak diperlihatkan, saya buat laporan. Sementara klien saya ditahan. 2, Gus Nur dan Bambang Tri. Saya tidak tinggal diam. Saya buat laporan. Nggak bisa dilaporkan LP, saya buat Dumas. Yang penting ini saya proses. Artinya dari pertemuan Pak Egy dan juga Pak Jokowi ini adalah di sana membahasnya tidak ada alat bukti begitu sehingga akhirnya muncul restoratif justice atau seperti apa? Bukan. Setelah itu kan akhirnya bagi saya Pak, salah saya di mana? Saya ingin membebaskan klien saya karena dia ijazah itu tidak diperlihatkan di persidangan. Kata Bapak itu kan. Kemudian dibilang, nah sekarang kaderullahnya
klien saya dibebaskan oleh amnesti. Oke. Begitu saya case close. Baik, mungkin Nah, baru dijawab oleh Pak itu understanding. Kalau memang case close ya sudah selesai. Baik. oke. Nah, sama-sama kita saksikan ya. Seorang reporter saja masih bingung. Kok bisa didapatkan itu ya tanpa ada permohonan maaf. Nah, lalu pengamat yang lain menyampaikan ya. Pengamat politik lain menyampaikan bahwa itu bisa saja didapatkan ya. Bentuk permohonan maaf itu kan tidak hanya bentuknya tekstual. Dengan cara kita datang saja kepada musuh kita itu sebetulnya kita sudah minta maaf kan itu. Secara bahasa tubuhnya kan seperti itu. Ya. Itu sudah bahasa kita menyerahkan diri kepadanya, yaitu kita minta maaf berarti. Walaupun itu tidak tersebutkan secara tekstual bahwa kita meminta maaf, saya mohon maaf. Nah, bahwa ijazah Bapak sudah saya lihat, kan tidak mengatakan seperti itu secara langsung. Akan tetapi dengan tindakan yang dia lakukan itu sebetulnya sudah menunjukkan bahwa dia meminta maaf agar mendapatkan SP3. Karena buktinya setelah itu langsung keluar surat SP3-nya. Tapi pengacaranya ini muter-muter ya, muter-muter. Jadi sampai reporter TV One pun agak kebingungan itu mencerna keterangan daripada seorang pengacara ini. Ya, tapi ya sudahlah. Semua itu sudah terjadi. Lalu kita dengarkan pernyataan daripada Ibu Kurnia. Ibu Kurnia ini yang pada awalnya itu datang ke rumah Bapak Jokowi pada pertama kali gitu, yang ingin menanyakan tentang ijazah itu ya, bersama dengan beberapa orang, di antaranya Bapak Rizal Fadilah, kemudian ada Damai Heri Lubis ya, yang tadinya bersama dengan Egy Sujana itu mendatangi Jokowi pada kemarin ini ya, dan Egy Sujana tidak ada di situ. Betapa sedihnya mereka semua menjadi tersangka dan segala macamnya, sementara Egy meninggalkan mereka ya. Lalu apa pernyataan daripada Ibu Kurnia? Mari sama-sama kita saksikan, ini dia videonya. Nah, jika dia adalah nakoda, bukan dia melemparkan kawannya ke tengah lautan begitu. If you say itu adalah betrayed atau pengkhianatan, I'm not saying that, tapi mungkin seperti itu begitu. Ibu merasakan itu? Sangat, sangat ya, sangat. Sangat menyakitkan ini. Mas, kami ini tersangka, ya. Tersangka itu selangkah lagi. Tapi kami bangga, tersangkanya bukan karena korupsi, ya, bukan karena menyakiti orang. Tidak ada orang yang tidak terpukul jika kawan seperjuangan itu tiba-tiba melakukan hal di luar daripada pengetahuan kita, tetapi mengambil lawan menjadi kawan itu luar biasa. Jadi saat melaporkan ke Barreskrim itu ide Bang Egy yang kita turuti. Dalam perjalanan dia memilih orang-orang yang tidak tepat untuk menjadi jubirnya. Let's say itu muncul Rasman Nasution, ya kan? Yang kita tahu dia memang orangnya Jokowi begitu. Pertanyaan saya, mengapa memilih orang ini begitu? Seakan-akan tidak ada orang lain begitu kan? Jadi ketika kami tampil di media itu, dia merasa dia ditinggalkan. Kalian kok kayaknya senang-senang di media begitu. Padahal tidak begitu. Okay. Dan dia tahu ya, kalau perang sedang genting-gentingnya, kita datang kepada musuh seperti sedang menyerahkan leher kita, maka itu saya mau mengatakan seperti pertemuan itu mungkin aib lah begitu kan. Itu pantang dilakukan. Kalau tidak mau dikatakan wilayah haram begitu. Kenapa? Karena nggak boleh seperti itu, kecuali dia berangkat ke sana sepersetujuan dan sepengetahuan kami. Kalau hubungannya soal RG ya, restoratif justice, kan tidak harus ke rumah orang yang dianggap korban dalam persoalan ini, dalam hal ini Pak Joko Widodo. Carilah wilayah yang netral begitu kan, yang tidak memancing fitnah begitu. Jadi yang dilakukan menurut saya ya itu diam-diam, kami tidak tahu apa-apa. Nah, dia ini udah jadi maestro sebenarnya, legend gitu kan. Nah, tapi ini dirusak oleh perbuatan satu hari ini begitu. Oke. Sangat kecewa gitu. Nah, ketika melihat Egy seperti itu dan Bang DHL, ya pupuslah harapan itu Bang gitu. Patah. Kamu sejatinya tidak ada. Lalu Allah adakan kamu. Hanya untuk sebentar saja. Karena itu jangan zolim dan jangan kejam. Ajal bisa saja tiba-tiba menerkam. Saya kira begitu. Ya. Itu pernyataan daripada Ibu Kurnia. Kalau dikatakan ini bentuk pengkhianatan mungkin bisa jadi juga ya. Karena sama saja ketika mereka ini sedang menyerang, tiba-tiba ada satu pembelot yang ingin mengambil lawan, merangkul lawan menjadi kawan.
Kalau bukan pengkhianatan itu apa namanya? Ya. Sebagaimana di video di awal tadi kita melihat bagaimana pernyataan yang menyakitkan daripada seorang Egy Sujana mengatakan, nah mereka itu kan jagoan, Rosyidul dan kawan-kawan itu jagoan, ya hadapilah mereka. Padahal awal menginisiasi itu siapa? Kok sekarang malah membiarkan mereka ini ya bermain sendiri, walaupun mereka itu biasa saja. Sebetulnya tidak masalah dengan apa yang dilakukan oleh Egy Sujana, silakan saja. Ya mereka toh tetap berjalan, apalagi mereka punya lawyer masing-masing. Tapi yang kita kasihankan adalah Ibu Kurnia. Ibu Kurnia ini kan klasternya sama dengan Egy Sujana, sama-sama pengacara, sama-sama lawyer. Kalau dikatakan tadi kan lawyer atau pengacara itu kan tidak layak untuk ditersangkakan. Nah, kok Ibu Kurnia masih jadi tersangka? Tapi beliau tetap tabah dan beliau tetap menerima itu semua. Ya, ketika beliau melihat poster daripada Bapak Egy Sujana ini, sungguh sangat memilukan ya. Sungguh sangat kecewa daripada raut muka, raut wajah yang ditampilkan oleh Ibu Kurnia tadi. Sungguh sangat ada bentuk kekecewaan yang begitu besar terhadap apa yang dilakukan oleh Egy Sujana. Ya bagaimana tidak? Yang dikatakan kita berjuang bersama, selalu menyampaikan ayat-ayat ya. Menyampaikan surah Toha misalnya dan lain sebagainya. Toh ternyata di balik itu semua ya, ketika Nabi Musa dan Harun itu mendatangi Firaun, dalam surah Toha itu kan menjelaskan demikian, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Kan itu tuh. Toh ternyata sampai di sana bukan mereka itu ingin menasehati, malah mereka ingin meminta restoratif justice. Jawaban itu didapat dengan cara apa? Dengan cara ketika mereka telah mendatangi, besoknya langsung diberikan SP3. Nah, itulah sebetulnya kita yang berakal, kita yang melihat, ya, membaca pikiran itu semua kan adalah bentuk daripada permintaan maaf. Walaupun secara lisan tidak disampaikan, saya mohon maaf bahwa ijazah Bapak telah saya lihat, itu asli. Tidak demikian, akan tetapi dengan keputusan penghapusan status tersangkanya ini sudah menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk daripada pembunuhan. Ya. Lalu sebelumnya ada perdebatan di televisi ya, di iNews dalam acara Rakyat Bersuara. Kita lihat kubu Rosulio, dalam hari ini misalnya ada Refli Harun, kemudian kubu sebelah itu diantaranya ada Andi Azwan ya, kubu-kubunya Termul, kemudian ada juga di situ Razman dan beberapa yang lain. Ada juga yang hebat lagi, pertengkaran hebat antara siapa? Antara Lecumana ya dengan Refli Harun. Untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita saksikan ini dia. Persisnya untuk Bang Egy Sujana. Jadi ini berkaitan dengan pernyataan Egy Sujana ya melalui WA yang disampaikan ke ke Bang Michael ya, Bang Michael Sinaga. Jadi Bang Michael Sinaga itu mendapatkan WA dari Egy Sujana tentang perihal datangnya Egy Sujana ini ke rumahnya Joko Widodo. Di beberapa keterangan panjang disampaikan di sana. Jadi Lecumana sebagai pelapor mereka ya tidak percaya dengan pernyataan itu karena bahasanya itu seperti bahasa orang yang tenang, tidak ada masalah apa-apa. Ya, rasa-rasanya ini bukan bahasa daripada Egy Sujana yang sedang ditimpa isu yang semacam ini. Untuk lebih lanjutnya mari kita dari perdebatan ini sehingga Refli Harun di sini menanyakan legal standing daripada Lecumana yang sekarang menjadi pengacara Jokowi itu apa melaporkan mereka, melaporkan Rosulio ini. Sedangkan yang menjadi objeknya itu kan adalah Joko Widodo. Seharusnya yang tersinggung itu kan Joko Widodo, Bapak Jokowi ya, selaku orang yang terfitnah di sini ibaratnya, yang difitnah. Kenapa mereka yang melaporkan? Karena ini harusnya yang melaporkan itu orang yang terkena itu tadi, yang menjadi korban fitnahan itu. Nah, tapi ketika menjelaskan itu semua akhirnya timbullah menjulut emosi daripada Lecumana sambil mengatakan orang yang tidak punya otak. Ya memang seperti itu. Pendukung Jokowi ini kan otaknya sedikit tapi nyolotnya besar. Sama-sama lah kita ketahui seperti itu kan. Yang penting punya cocot yang kuat, suara yang tinggi. Nggak penting pintar, yang penting bisa melawan itu dengan cocotan yang luar biasa ya. Ada antaranya pengacara yang tadi kita saksikan bersama-sama. Kita lanjutkan video. Ya, nah itu tadi penjelasannya ya. Bagaimana
ada tujuan target yang lebih besar daripada pasal-pasal yang didapatkan atau yang diberikan kepada orang-orang yang jadi tersangka. Ya, karena pasal-pasal itu tidak match dengan kasus yang seharusnya dilakukan. Seharusnya itu pasal yang disampaikan, yang diberikan ya kepada yang dilaporkan untuk Rosario dan kawan-kawan ini sebetulnya itu hasilnya pasal berkaitan dengan ijazah. Ini malah pasal yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan segala macamnya itu, ITE lah ya dan segala macamnya, sehingga tidak nyambung. Nanti ketika dikasuskan, diangkatkan kasusnya ini juga tidak berkaitan dengan ijazah lagi, tapi berkaitan dengan pencemaran nama baik dan segala macamnya, sehingga tidak terungkaplah kasus ijazah. Ini yang disampaikan oleh Bapak Refli Harun tadi. Masa sebagai pengacara kondang seperti Razma, seperti Lecumana, mereka tidak nyambung, tidak sampai kepada tujuan itu. Aduh, memang mereka ini ya pendukung, gimana lagi ya. Yang nama pendukung itu tai kambing pun dianggap coklat bagi mereka. Karena apapun yang buruk tetap dianggap baik. Ya, sekalipun itu menabrak hukum ya. Ya, itu saja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Mudah-mudahan negeri ini mencerahkan dengan berbagai macam petunjuk-petunjuk yang lurus, sehingga kita tidak terperosok ke dalam hal-hal yang semacam ya kita lihatlah seperti fata morgana, permainan-permainan politik yang begitu jelek, begitu busuk kita lihat di negeri ini ya. Hukum-hukum itu bisa dipermainkan. Jangan sampai seperti itu. Itu saja, dan kita jangan menjadi orang pengkhianat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.